Halo, perkenalkan nama saya Natalia dengan nomor MPM 1844205. Hari ini akan saya menjelaskan tutorial cara menggunakan sistem pencatatan akuntansi berbasis web pada Topan Bakery ini. Nah, jadi di sini adalah tampilan ketika awal masuk ke dalam websitenya. Di sini ada home, gallery, tentang kami dan hubungi kami. Untuk mengakses sistem pencatatan akuntansinya, kita harus login dulu. Tekan login, terus masukkan password, ID sama password, terus tekan masuk. Nah, setelah masuk, ini adalah tampilan pada dashboardnya. Kita bisa lihat jumlah user, jumlah pelanggan, jumlah pemasok, dan jumlah akun keuangan yang ada di sistem ini. Nah, jadi di menu-menunya terdapat akuntansi, laporan, profil saya, edit profile, ganti password sama keluar. Nah, untuk sistem pencatatan akuntansinya lebih fokus kepada menu akuntansi dan menu laporan. Nah, pada menu akuntansi ini berisi form-form yang dapat kita input untuk membuat jadi laporan. Jadi untuk pertama ada data pelanggan. Nah, data pelanggan ini berisi tentang data-data pelanggan yang pernah ke Topan Bakery. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini kita bisa lihat ada kode pelanggan, nama pelanggan, email, nomor HP, dan alamatnya. Nah, di sini ada action. Action ini kita bisa edit maupun hapus data yang sudah kita lakukan. Nah, untuk mau input data ini kita tinggal tekan tambah data pelanggan. Untuk nomor kode pelanggan ini udah auto generate, jadi kita nggak perlu input, dia udah auto. Jadi last kalau misalnya PO4, maka lanjutnya akan jadi PO5. Nah, setelah kita masukin nama-nama ini, kita klik simpan data pelanggan, maka datanya akan seperti ini. Oke. Next, data pemasok. Data pemasok sama dengan data pelanggan, cuman dia isinya data pemasok ya. Nah, ini tampilannya sama dengan data pelanggan, actionnya juga sama, bisa edit dan delete. Untuk tambah data pemasok, kita tekan tombol ini. Kode pemasoknya juga sama, sudah auto generate, dan kita tinggal masukin data-datanya, tekan simpan data pelanggan. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti tadi. Oke, ini adalah data pelanggan sama data pemasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data persediaan. Untuk data persediaan, tampilannya seperti ini, sama. Dia di sini ada tombol action untuk edit dan hapus. Nah, untuk data persediaan, saya bagi jadi dua tipe. Yang satu untuk penjualan, jadi produk yang ada di Topan Bakery sama pembelian. Bahan baku yang akan dibeli oleh Topan Bakery. Dibedakan dengan kode barangnya. Kalau misalnya untuk produk, maka kode barangnya hanya satu angka, yaitu 12 sampai 7. Untuk bahan baku akan diberi angka dalam ratusan, jadi kayak 101, 102, dan lanjut seterusnya. Nah, untuk cara tambah data barang, kita cukup tekan ini. Nah, masukkan kode barang, misalnya untuk penjualan nomor 7, nomor 8, kita masuk di sini. Nama barang, misalnya roti apa, kue apa, atau misalnya untuk bahan baku bisa telur, minyak, dan lain-lain. Nah, jumlah barang yang dibeli sama harga barang dimasukkan, terus tekan simpan data barang, maka hasilnya akan muncul seperti tabel yang tadi kita lihat. Oke, lanjut kita akan lihat data penjualan sama data pembelian. Jadi untuk data penjualan otomatis sudah link dengan data pelanggan. Kita bisa lihat di sini. Nah, kan data penjualan terdiri dari kode penjualan, tanggal, nama pelanggan, jenis pembayaran, sama keterangannya sama. Tapi di action sini terdapat tiga menu, bisa lihat detail penjualannya, edit, dan delete. Nah, jadi untuk mau nambah data penjualan, kita tekan sini. Terus kita bisa lihat kode penjualannya sudah auto generate. Terus kita tinggal masukkan tanggal.
Nah, nama pelanggannya udah link dengan data pelanggan yang tadi kita lihat. Terus kita masukkan jenis pembayaran, bisa pilih tunai ataupun kredit. Dan masukin keterangan penjualan, maka datanya akan muncul seperti yang tadi kita lihat. Yang ini. Nah, setelah kita inputkan datanya jadi gini. Untuk detail penjualannya kita harus tekan action, masuk ke dalam. Nah, ini detail penjualannya. Di sini kita bisa lihat total penjualan barang yang telah dibeli. Nah, ini informasinya tadi pelanggan umum pada tanggal 4 Desember 2021 membeli roti 50. Menjual kue fresh 5, kue fresh cream 5, kue fresh 7. Nah, di sini adalah detail list data penjualannya. Ini adalah barang yang sudah dibeli sama harga akhir barang. Ini adalah totalnya. Jadi untuk mau nambah tekan sini. Terus di sini bisa kita pilih barang. Jadi untuk penjualan dari roti nangka sama roti Black Forest ini kita bisa pilih jumlah barang, dimasukkan harga barang. Jika ada diskon bisa masuk ke sini. Terus harga akhir barang akan muncul di sini. Oke. Setelah itu akan simpan list data penjualan. Sekarang kita ke data pembelian. Data pembelian juga tidak beda jauh dengan data penjualan kan. Bedanya kita beli, misalnya beli bahan baku kayak tepung, gula, telur, tepung gula, blue band dan lain-lainnya. Jadi untuk data pembelian sama, dia memiliki fitur detail pembelian, edit dan delete. Terus tambah data kita mau input, kita tekan sini. Nah, di dalamnya kodenya sudah auto generate, kita tinggal masukin tanggal pembeli, tambah pembelian, terus pilih pemasok. Nah, yang tadi sudah diisi dalam data pemasok. Terus jenis pembayarannya pilih tunai atau kredit dan diberi keterangan pembelian. Setelah itu kita tekan simpan data pembelian. Maka datanya akan otomatis muncul seperti yang tadi kita lihat tabel yang kerja yang ini. Nah, jadi untuk detail pembeliannya sama juga dengan detail pembelian, detail penjualan. Sama dengan tadi detail penjualannya. Jadi mau tambah juga tekan tambah data detail pembelian ini. Nah, pilih jenis barang. Jadi untuk pembelian mungkin barangnya dari tepung sampai tepung gula ini. Masukin jumlah barang, harga barang, kalau ada diskon kasih diskon, sama nanti akan muncul harga akhir barang. Nah, setelah data penjualan dan pembelian, kita lihat dulu data akun yang ada di Topan Bakery. Nah, di sini adalah data-data akun yang tercatat di dalam Topan Bakery. Untuk tambah data akun, tekan sini. Kita bisa masukkan kode akun, nama kategori akun, nomor akun, keterangan akun. Setelah itu, tekan simpan data akun. Maka datanya akan langsung tampil di sini. Di sini. Oke. Nah, setelah itu kita lihat dulu jurnal umum. Nah, jurnal umum ini berisi jurnal yang akan dicatat per bulan ya. Dia sifatnya per bulan. Jadi misalnya mau tambah jurnal 1 per bulan, kita tekan di sini. Terus dia akan muncul, kita masukin tanggal sama masukkan deskripsi jurnal. Setelah itu kita tekan simpan data jurnal umum. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti yang tadi kita lihat yang ini. Nah, baru kita masuk ke action sama ada 3 menu, kita tekan bisa jurnal umum. Nah, di dalamnya baru kita masukin jurnal yang akan terjadi pada bulan tersebut. Nah, misalnya beban gaji, beban LAT, terus membeli bahan baku pakai kredit, beban penjualan dan administrasi, terus bahan baku dibayar untuk pakai kas, terus ada opening balance dan lain-lainnya. Nah, untuk tambah data detail jurnal umum, kita tinggal tekan ini.
Dan kita pilih akun, jenis akun ini adalah udah link dengan data akun yang tadi kita lihat ya. Terus masukkan nominal baik di debit maupun di kredit. Nah, ini adalah data jurnal umum ya. Setelah save, nanti tampilannya akan seperti yang tadi kita lihat, yang seperti ini. Nah, untuk jurnal umum pastinya angka nominal akhir harus balance. Jadi ini sudah balance. Oke. Selanjutnya kita lihat data pemasukan kas dan pengeluaran kas. Data pemasukan kas ini berisi tentang kas-kas yang masuk ke dalam token bakery. Misalnya penerimaan modal, penerimaan modal ya. Nah, di sini kita bisa tambah data pemasukan kas. Sama dengan yang lain, kita cukup masukkan keterangan penerimaan, tanggal, kategori, misalnya penerimaan apa, utang, modal, dan lain-lain. Terus masukkan nominalnya. Nomor kwitansinya juga udah auto generate. Oke. Selanjutnya data pengeluaran kas. Untuk data pengeluaran kas ini biasanya berisi tentang beban-beban yang terjadi pada sebuah toko ya. Jadi kayak uang yang keluar dari toko. Nah, di sini terdiri dari beban-beban gaji, LAT, penjualan, dan administrasi. Nah, di sini kita bisa tambah data pengeluaran kas. Sama dengan yang penerimaan kas, kita masukkan keterangan pengeluaran, terus tanggal, pilih kategori, pengeluaran apa, sama kasih jumlah pengeluarannya berapa. Nomor kwitansinya juga udah auto generate. Nah, yang terakhir itu penyesuaian gudang. Jadi penyesuaian gudang ini berfungsi untuk menyesuaikan bahan baku yang sudah kita beli dan sudah terpakai. Nah, jadi misalnya tepung, awalnya kita beli tepung 10. Nah, pada tanggal 15, tepungnya udah kurang 8, jadi di sini bisa sesuaikan. Nah, untuk tambah data penyesuaian gudang, kita cukup tekan ini. Untuk websitenya tergantung jaringan internet ya, jadi mungkin hari ini internetnya agak lelet dikit. Oke, nah jadi ini adalah form tanggal data penyesuaian barang. Nah, awalnya kita masukin tanggal penyesuaiannya dulu, terus pilih barang yang mau disesuaikan, kasih jumlah. Nah, untuk jumlah ini jika jika penambahan maka angkanya positif, jika pengurangan maka angkanya negatif. Jadi diberikan tanda minus pada jumlah barang. Kemudian kasih keterangan dan simpan data penyesuaian barang. Maka tampilannya akan seperti tampilan yang tadi kita lihat. Nah, jadi data-datanya untuk form-formnya udah kita lihat. Sekarang kita masuk ke laporan. Untuk laporan di sini ada 2 tipe. Yang pertama itu laporan keuangan yang berisi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sedangkan untuk laporan persediaan di dalamnya berisi laporan persediaan, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Nah, kita lihat dulu laporan keuangan. Untuk melihat laporan, kita cukup input tanggal awal dan tanggal akhir doang, yang dimana kita mau lihat. Jadi dia langsung auto keluar dalam bentuk PDF. Coba kita lihat laporan posisi keuangan. Misalnya tanggal 1 Desember awal, akhirnya tanggal 31 Desember. Nah, setelah itu kita tekan export laporan posisi keuangan. Nah, ini adalah tampilan laporan posisi keuangannya. Jadi bisa kita lihat jumlah aktiva dan jumlah pasifanya udah balance. Oke, selanjutnya kita bisa lihat laporan laba rugi. Nah, jadi sama laporan laba rugi tanggal awalnya 1 Desember, tanggal akhirnya 31 Desember. Oke, export. Nah, ini tampilannya. Jadi ini ya, penjualannya 126.490.000. Nah,
tentu saja dia laba ya, jadi ini adalah hasil. Oke, terus selanjutnya kita bisa lihat laporan arus kas. Laporan arus kas itu kayak berisi kas masuk dan keluarnya dari Topan Bakery ya. Kita bisa lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Kita ekspor. Nah, ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat laporan persediaan. Nah, sama kita cukup input tanggal awal sama tanggal akhir. Jadi 1 Desember, 31 Desember, dan ekspor. Ini laporan persediaan. Nah, ini. Oke, ini adalah transaksi yang terjadi ya. Jadi yang biru-biru ini adalah penyesuaian. Jadi di sini kita bisa lihat sisa stok yang ada di Topan Bakery pada 31 Desember, sisa tepung 1, gula 1, telur 1, sisanya 0. Untuk roti dan kek, roti biasanya untuk di Topan Bakery dia langsung habis ya, kayak sesuai kayak satu hari biasanya masing-masing roti itu 50, biasanya langsung habis. Dan untuk kek, kue itu harus di order dulu baru dibuat. Jadi hanya ada stok barang, bahan baku, dan sedangkan untuk 31 Desember stoknya sisa tepung 1, gula 1, sama telur 1, maksudnya 1 box gitu ya. Nah, ini adalah keterangannya. Oke, selanjutnya kita lihat laporan pembelian sama penjualan. Sama ya tanggalnya, 1 Desember, akhirnya 31 Desember. Nah, ini adalah laporan pembelian Topan Bakery. Jadi ini adalah jumlahnya, berarti pada tanggal 31 pada bulan Desember, Topan Bakery melakukan transaksi pembelian sebanyak 18.700.000. Oke, ini adalah laporan pembeliannya. Sedangkan untuk laporan penjualannya, kita bisa lihat di laporan penjualan. Ini sama, masukkan tanggal 1 Desember sampai 31 Desember, kita ekspor. Nah, ini adalah transaksi yang terjadi selama periode Desember. Oke, jadi totalnya yaitu 126.450.000. Nah, ini adalah transaksi yang terjadi selama Desember pada Topan Bakery. Oke. Nah, untuk laporannya udah selesai, jadi di bawahnya masih ada beberapa menu. Kita bisa lihat untuk ini profil saya berisi tentang profil orang yang login. Jadi bisa ada fotonya, nama lengkapnya, alamat emailnya, dan member SIM-nya. Jadi sejak kapan buat website ini ya, login website ini. Selanjutnya kita bisa edit profile ini, kita bisa edit di fitur ini. Nah, di sini bisa kita ubah nama, terus bisa choose file untuk mengganti foto. Oke, kalau mau udah kita tekan edit ya. Selanjutnya juga bisa ganti password untuk password ID yang tadi login. Dan setelah siap pakai, kita cukup tekan keluar dan dia akan balik ke halaman login. Sekian, terima kasih.